Halo, apa kabar teman-teman? Kembali ketemu dengan Guru Denny. Kali ini kita ketemu di pembahasan soal OSN IPS. Jadi, kita akan membahas soal-soal OSN agar teman-teman bisa mempersiapkan untuk mengikuti OSN IPS tahun 2025. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Unsur-unsur lembaga keluarga yang berkaitan dengan ideologi. Ideologi apa? Ayo, sudah? Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena izin kawin mencerminkan aturan atau norma. Ideologi itu berpikir berkaitan dengan ide, berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan sesuatu yang tidak nampak. Seperti itu. Ya. Jadi jawabannya tentu saja C. Ya kan? Karena aturan dan norma yang berkaitan dengan lembaga keluarga dan ideologi khususnya dalam hal pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah ideologi. Lembaga keluarga ya, lembaga keluarga. Kalau kasih sayang memang dia ideologi juga, tapi dia bukan lembaga keluarga. Nah, kunci di soal IPS ini seperti ini. Semua jawabannya bisa benar, cuma perhatikan baik-baik soalnya. Kalau teman-teman mengerjakan soal OSN IPS, pastikan membaca soalnya 2-3 kali. Jangan cuma sekali, karena dia banyak pengecohnya. Oke, kita jawab nomor 2. Di bawah ini merupakan lembaga sosial terkecil, yaitu ini very easy. Tentu teman-teman bisa, tapi sebelumnya coba tekan like dulu yang menganggap soal nomor 2 ini easy, easy, mudah. Udah? Jawabannya tentu saja keluarga. Keluarga ini adalah lembaga sosial terkecil di masyarakat, sekaligus terpenting karena lembaga sosial keluarga ini adalah fondasi bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat, bagaimana kita bisa terdidik dan lain sebagainya. Oke, komen kamu sudah benar berapa dari 2 soal itu? Masa gak ada yang benar? Nomor 3, pengertian lembaga sosial adalah yang mana? Lembaga sosial itu yang mana? Dibaca baik-baik. Ada nih beri waktu. Jawabannya adalah seluruh sistem norma yang terbentuk atas dasar tujuan dan fungsi tertentu di kehidupan masyarakat. Oke, kalau tadi soal nomor 1 sampai sekian itu soal yang mudah, easy peasy. Sekarang kita tingkatkan level kita. Sekarang setelah ini soal ini Guru Denny ambil dari soal OSN tingkat kabupaten tahun 2023 dan 2024. Siap? Jangan lupa like dulu. Wilayah Indonesia memiliki potensi keunggulan dari aspek ekonomi dan akulturasi budaya karena kalau bisa luar biasa. Baca soalnya beberapa kali. A. Memiliki sejarah sebagai negara kerajaan, mempunyai sumber daya alam yang melimpah, memiliki warisan budaya dan kekayaan alam yang melimpah, atau D. Mempunyai posisi di persimpangan jalur internasional. Baca dari ini, aspek ekonomi dan akulturasi budaya. Sudah? Jawaban kalian apa? Tulis di kolom komentar. Jawabannya adalah D. Mempunyai posisi di persimpangan jalur internasional. Kenapa jalur internasional? Nah, kalau jalur internasional itu akhirnya dia ini Indonesia. Indo. Nah, dia di sini. Dia persimpangan jalur internasional. Akhirnya aspek ekonominya juga ikut. Otomatis dia berjualan di sini juga. Karena dia kedatangan pedagang dari banyak tempat, maka akulturasi budaya itu juga terjadi. Jadi jelas posisi di persimpangan jalur internasional. Oke, mengerti? Kita lanjut soal selanjutnya. Tinggi rendahnya curah hujan di berbagai wilayah Indonesia disebabkan oleh perbedaan, baca lagi soalnya,
Kalau nggak ngerti, Pak Denny kasih ngerti. Jadi curah hujan di tempat satu dengan tempat lain itu berbeda. Nah, itu kenapa? Apanya yang berbeda? Jawabannya adalah gerakan angin yang melewati kondisi daratan dan perairan. Jadi kalau anginnya itu kencang, semakin kencang maka curah hujannya juga semakin lebat, teman-teman. Kalau kalau gerakan anginnya lambat, curah hujannya juga sedikit. Nah, seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Nah, coba lihat gambar ini. Jenis aktivitas ekonomi penduduk yang tepat dilakukan huruf C adalah waduh apa itu? Per, perhutanan dan pertanian, perkebunan dan pertokoan, pertokoan dan perkantoran, atau perkantoran dan pertanian. Nah, sekarang teman-teman sebelum menjawab ini pastikan dulu A itu apa, A itu daerah apa, B itu apa, C itu apa. Seperti itu. Tahu nggak? Kalau tahu baru bisa menjawab dan jawabannya adalah pertokoan dan perkantoran. Karena C ini adalah dataran rendah, sedangkan B ini ke garis-garis ini 180 mdpl, ini dataran tinggi, nggak mungkin perkantoran dan pertokoan. Kalau ini dataran rendah tapi di tepi danau seperti itu. Oke, jadi kalian harus pahami ini dataran rendah. Selanjutnya, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di permukaan bumi. Manakah yang termasuk faktor edafik? Edafik apa tuh edafik? Edafik apa? Nah, edafik, mengerti dulu edafik itu apa. Kalau mengerti edafik baru tahu jawabannya. Edafik adalah sifat-sifat tanah yang dilihat secara luas dalam ekologi, yaitu sebagai faktor dari gerak bumi, bukan hanya permukaannya saja. Faktor-faktor edafik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, antara lain profil tanah, tekstur, unsur hara, air tanah, suhu, pH, dan air. Jadi intinya faktor edafik itu adalah faktor dari tanahnya, bagus tidak tanahnya. Jadi mana di antara faktor-faktor ini yang termasuk faktor edafik? Jawabannya adalah B. Kelembapan tanah, tuh ada tanahnya. Kandungan udara, karena kandungan udara tadi juga mempengaruhi tanah. Dan 4, unsur hara dari tanahnya itu sendiri. Salah. Jawabannya adalah B. Kelembapan tanah. 3, kemiringan lahan, jadi ada unsur tanahnya juga. Dan 4, unsur hara. Jadi jelas sekali kalau teman-teman tahu apa itu edafik, jawabannya dengan sangat mudah, easy peasy. Oke, kita lanjut. Keberadaan sumber daya air laut yang berupa padang lamun dari segi mitigasi bencana berfungsi sebagai penahan apa itu padang lamun? Ayo. Penahan anginkah, gempa, ombak, tsunami? Padang lamun itu apa kira-kira? Jawabannya adalah nih padang lamun, teman-teman. Padang lamun itu seperti rumput laut tapi bukan, jadi dia agak lebar. Jawabannya tentu saja sangat mudah, yaitu penahan ombak. Ya, kalau tsunami tidak bisa. Kalau tsunami dia sudah besar tidak bisa. Angin kan di atas, ini dia di bawah. Gempa juga sudah tidak bisa, gempa ada di bawah. Jadi jawabannya adalah C, ombak. Selanjutnya, jenis kayu hutan yang digunakan untuk membangun rumah panggung di Kalimantan adalah A. Ulin, B. Eboni, C. Gaharu, atau D. Bajaka. Ini teman-teman harus panjang pengetahuannya. Kayu ulin itu apa, eboni itu apa, gaharu itu apa, bajaka itu apa. Yang sudah tahu kayu-kayu ini boleh tulis di kolom komentar. Jawabannya yang benar adalah kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang biasa
eh, digunakan untuk membangun rumah panggung di Kalimantan agar dia kuat, anti air, anti rayap. Gaharu itu yang wangi dan lain sebagainya. Kalau ini kuat dia. 7. Sumber daya tambang batu bara memiliki urutan proses terbentuknya dari mulai tumbuhan mati hingga menjadi barang tambang yang bernilai ekonomi tinggi. Urutan kadar karbon pada proses pembentukan dari rendah ke tinggi pada sumber daya tambang tersebut adalah, nah, sebelum jadi batu bara itu dari mana dia? Dari gambut tentu. Habis itu jawabannya adalah C. Gambut, lignit, bituminus, dan antrasit. Teman-teman yang ini nggak perlu dipahami, hafal mati saja. Gambut, lignit, bituminus, antrasit. Ya, itu urutan kadar karbon pada proses pembentukan batu bara. Oke, selanjutnya nomor 8. Jenis tanah dari bahan induk abu gunung api yang menyelimuti batuan induk tuf, material vulkanis breksi, dan batuan begi intruksi adalah jawabannya latasol. Nah, ini jenis-jenis tanah, teman-teman. Jenis-jenis tanah itu pada intinya ada 3, litosol, andosol, dan grumosol. Litosol adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan keras yang belum sempurna. Jadi, pelapukan batuan keras itu melapuk tapi belum sempurna, sehingga lapisan tanahnya tidak terlalu tebal. Jadi kalau ada lapisan tanah yang tidak terlalu tebal, itu namanya litosol. Kalau andosol, tanah vulkanik yang terbentuk dari material vulkanolastik, jadi tanah-tanah gunung berapi gitu. Yang ketiga, grumosol adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik dalam kurun waktu jutaan tahun. Dari batuan kapur, tanahnya tanah agak putih-putih seperti itu. Nomor 9. Gagasan untuk mencegah dan meminimalisasi bencana serta menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan JIPEN atau hukuman bagi yang membakar hutan dengan sengaja dan menangkap ikan di sungai dengan cara meracun adalah bentuk kearifan lokal pada masyarakat. JIPEN. Ayo coba mana? Kearifan lokal, teman-teman tahu tidak? Kearifan lokal itu adalah suatu budaya di daerah tertentu. Dia untuk demi kebaikan dia semacam mempunyai aturan sendiri, semacam memiliki sesuatu yang disepakati di daerah lokal tersebut. Baik itu bisa berupa aturan ataupun kebiasaan dan lain sebagainya. Itulah kearifan lokal. Nah, kalau Jipen itu dari daerah, betul sekali. Dayak yang betul tulis di kolom komentar. Terakhir, nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab ketidakmerataan penduduk berdasarkan faktor budaya dan faktor politik adalah semua itu adalah ketidakmerataan penduduk ya. Tapi yang berdasarkan faktor budaya dan politik adalah, coba, yang mana? 1 dan 2. Keragaman makanan itu kan enggak lah, keragaman makanan itu kan ya makan kan ya budaya juga sih. Tapi jawabannya 3 dan 4. 3 itu budaya, masyarakatnya mempunyai budaya yang terbuka. Keamanan itu dari faktor politik. Jadi penegakan hukum di daerah tersebut. Nah, itu saja OSN IPS untuk kali ini. Kalau ini banyak yang nonton, Guru Denny akan membuat lagi, dan lagi. Terima kasih. Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.